Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam penilaian obligasi di pertemuan ke-6 ini bersama saya Diah Aryani. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang dari emiten yang menerbitkan. Jangka waktu obligasi bervariasi dan umumnya adalah jangka panjang sekitar 5-20 tahun. Bagi penerbitnya, obligasi merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya intermediasi keuangan karena mereka memperoleh dana langsung dari masyarakat tanpa melalui bank. Bagi investor atau pemodal, obligasi salah satu investasi yang lebih menguntungkan karena biasanya bunganya lebih tinggi daripada deposito. Berdasarkan bunga atau kupon yang diberikan, obligasi terbagi menjadi yaitu yang pertama obligasi sederhana, merupakan obligasi yang menawarkan bunga atau kupon tetap selama jangka waktu obligasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat bunga dengan persentase tertentu di atas deposito. Bisa juga tahun awal tetap, kemudian tahun selanjutnya mengambang. Dan yang ketiga yaitu obligasi dengan tingkat bunga 0, yaitu obligasi yang dijual dengan diskon dan dilunasi sesuai dengan nilai nominal pada akhir periode, yaitu disebut zero coupon bond. Sedangkan berdasarkan penerbitnya, obligasi terbagi menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan atau korporat. Di obligasi pemerintah itu merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara. Obligasi pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah pusat dan obligasi pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat sendiri yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat suatu negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan obligasi pemerintah daerah merupakan surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerah. Dan obligasi perusahaan atau korporat yaitu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan bentuknya, obligasi terbagi menjadi tiga, yaitu obligasi atas nama, kemudian yang kedua obligasi atas unjuk, yang ketiga obligasi tanpa sertifikat atau book entry bond. Untuk obligasi atas nama merupakan obligasi diterbitkan dengan mencantumkan nama pembeli. Sedangkan obligasi atas unjuk, nama pembeli tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Dan obligasi tanpa sertifikat atau book entry bond yaitu obligasi diterbitkan tanpa sertifikat. Pernyataan hutang penerbit dinyatakan dalam sertifikat yang didaftarkan kepada lembaga penyimpanan. Berdasarkan jaminannya, obligasi dibagi menjadi dua, yaitu guaranteed bond, merupakan obligasi yang diterbitkan dengan agunan, baik yang beragunan khusus atau yang tidak beragunan khusus. Obligasi beragunan khusus biasanya dinyatakan agunannya, misalnya suatu pabrik yang dimiliki perusahaan. Sementara obligasi yang tidak beragunan khusus tetap dijamin dengan kekayaan perusahaan. Dan yang kedua yaitu subordinate bond, merupakan obligasi yang statusnya di bawah obligasi unsecure. Biasanya bila penerbit dilikuidasi, maka hak tagih pemilik obligasi ini diberikan setelah hak tagih obligasi biasa. Obligasi selanjutnya yaitu obligasi hibrida, dibagi menjadi dua, yaitu convertible bond dan yang kedua obligasi dengan waran. Convertible bond di sini merupakan obligasi yang memberi pemiliknya hak untuk menukarkan obligasi konversi yang dimilikinya dan semua sisa kupon dengan saham biasa. Jumlah konversinya, harga konversinya, dan waktu konversinya telah ditentukan sebelumnya dalam dokumen penerbitan obligasi tersebut. Dan obligasi dengan waran yaitu merupakan obligasi yang diterbitkan disertai waran sebagai pemanis untuk menarik minat investor.
Warrant sendiri merupakan suatu efek yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli sejumlah saham emiten. Sedangkan untuk obligasi khusus dibagi menjadi 3, yaitu callable bond, obligasi amortisasi, dan perpetual bond. Untuk yang pertama, callable bond yaitu obligasi yang memberi penerbitnya hak untuk menebus sebagian atau seluruh obligasi tersebut dengan harga yang telah disepakati pada tanggal sebelum jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu obligasi amortisasi, merupakan obligasi yang penebusannya dilakukan sedikit demi sedikit sebagai lawan dari penebusan tunggal secara penuh. Yang ketiga yaitu perpetual bond, disebut juga sebagai obligasi abadi, merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa memiliki jatuh tempo, tetapi tetap memiliki kupon seperti obligasi yang lain. Obligasi ini diterbitkan mempunyai opsi beli sehingga penerbit dapat melunasi pokok pinjaman sehingga menghapus kewajiban membayar bunga. Selain pembagian di atas, dikenal juga obligasi syariah atau sukuk. Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan obligasi syariah atau sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Di sini dapat berupa hasil atau margin fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Struktur sukuk dapat berupa yaitu yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah ataupun musyarakah. Kemudian yang kedua dapat pula berupa margin atau fee berdasarkan akad murabahah, istisna, dan ijarah. Ikatan atau akad tersebut pada dasarnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, di mana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Untuk penghitungan tingkat bunga obligasi, ada titik waktu yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tanggal komitmen, merupakan saat pemberi dana dan pihak yang memerlukan dana menentukan tingkat bunga obligasi. Kemudian yang kedua, kapan dana akan diserahkan, dan yang ketiga, kapan hutang akan dilunasi. Istilah-istilah dalam penilaian obligasi yaitu yang pertama spot rate, merupakan tingkat bunga obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Kemudian ada future rates, itu merupakan tingkat bunga atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan saat penyerahan dana berbeda. Yang ketiga yaitu current yield atau biasa disingkat CY, merupakan proporsi penghasilan obligasi yang berasal dari pembayaran kupon tahunan relatif terhadap harganya. Yang keempat yaitu YTM, yield to maturity, merupakan interest rate of return yang diperoleh pemilik modal sampai dengan jatuh tempo. Kemudian yield to call merupakan hasil obligasi callable yang sebelum jatuh tempo ditarik kembali oleh penerbitnya. Horizon yield, di sini kadangkala pemilik obligasi tidak memegang obligasi sampai jatuh tempo karena berbagai alasan. Dalam kasus seperti ini, investor dapat menghitung hasil obligasi dengan horizon yield. Beberapa resiko investasi pada obligasi yaitu resiko default, penerbit tidak bisa membayar bunga maupun pokok pinjaman. Kemudian yang kedua resiko likuiditas, di sini resiko berkaitan dengan kemudahan obligasi diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini berkaitan dengan peringkat obligasi. Dan yang ketiga yaitu risiko fluktuasi suku bunga, terutama terjadi pada obligasi dengan fixed rate. Dan yang keempat, resiko reinvestasi, yaitu resiko yang terjadi pada obligasi
dengan tingkat kupon yang rendah dan jatuh tempo yang panjang. Yang kelima yaitu resiko penarikan untuk callable bond. Keenam ada risiko inflasi terutama pada obligasi dengan kupon rendah dan fixed rate. Yang ketujuh, resiko nilai tukar berkaitan dengan depresiasi mata uang. Obligasi dalam rupiah akan menurun nilainya jika rupiah terdepresiasi. Kemudian yang kedelapan yaitu resiko politik berkaitan dengan kondisi politik. Kemudian yang ketiga, internal rate risk. Ketika suku bunga umum naik, biasanya harga obligasi akan turun. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi harga obligasi yaitu jangka waktu jatuh tempo, resiko tidak terima bunga dan pokok pinjaman, kemudian status pajak dari pembeli. Yang keempat, adanya provisi yang memungkinkan penerbit obligasi melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Kemudian yang kelima yaitu jumlah kupon. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.